Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas pimpinan-Mu memelihara kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam acara Renungan Harian gereja kami. Kami mohon Roh Tuhan pada saat ini, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan sederhana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan meneruskan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan merenungkan tentang Tuhan Yesus pada umur 12 tahun. Dia bersama dengan Yusuf dan Maria pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Nas yang mencatat peristiwa ini adalah di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah satu-satunya catatan tentang masa remaja Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus pada umur 12 tahun pergi ke Bait Allah di Yerusalem bersama dengan Yusuf dan Maria. Sesudah itu, tidak ada lagi catatan tentang kehidupan Tuhan Yesus sampai ia muncul di depan umum ketika ia menerima baptisan oleh Yohanes Pembaptis pada umur 30 tahun. Jadi saudara sekalian, selama
masa remajanya, Alkitab tidak pernah lagi mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu kali tentang pada umur 12 tahun bersama Yusuf dan Maria, mereka berangkat ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Hal yang kedua, selama tinggal di Nazaret sampai umur 30 tahun, Tuhan Yesus pernah menjadi tukang kayu, membantu Yusuf suaminya Maria. Saudara sekalian, kita tahu hal ini karena pernah satu kali Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya, lalu mengajar kepada orang kampung, sekampung dengan dia itu di rumah ibadah. Dan mereka sangat takjub dan heran akan pengajaran Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, dari mana dia mendapat ilmu ini? Kita kenal dia adalah seorang tukang kayu. Kami juga mengenal saudara-saudaranya, saudara sekalian. Dari ayat ini, yaitu di dalam Markus pasal 6 ayat 3, kita dapat melihat bahwa selama 30 tahun Yesus tinggal di Nazaret itu, dia pernah menjadi tukang kayu, membantu ayah dirinya, yaitu Yusuf, menjadi tukang kayu. Kita tahu Yusuf itu seorang tukang kayu. Jadi selama 30 tahun Tuhan Yesus tidak pernah muncul di depan umum untuk mengajar. Tetapi dia menjadi tukang kayu di sana. Hal yang ketiga, setelah Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus ke Bait Allah di Yerusalem, pada waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Alkitab tidak pernah lagi mencatat hal-hal tentang Yusuf. Jadi, hal tentang Yusuf itu hanya kita dapat baca ketika Yesus umur 12 tahun. Dan dia membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Sesudah itu tidak pernah lagi mencatat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Hanya kita tahu bahwa dia pulang ke Nazaret, tinggal di Nazaret. Dia adalah seorang tukang kayu. Karena di dalam Matius pasal 13 ayat 55, orang-orang Nazaret ketika dia memberi komentar kepada Yesus, mereka mengatakan, bukankah Yesus ini adalah anak tukang kayu. Jadi Yusuf selama tinggal di Nazaret, dia adalah menjadi seorang tukang kayu. Dan selebihnya tidak pernah lagi cerita tentang Yusuf ini. Kita juga tidak tahu dia berumur sampai berapa tahun baru meninggal. Tetapi dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, Maria setelah melahirkan Yesus, Maria masih melahirkan setidak-tidaknya ada 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi itu adalah saudara kandung daripada Tuhan Yesus. Tetapi mengenai Yusuf tidak pernah cerita apa lagi. Jadi banyak orang penafsir Alkitab berpendapat Yusuf itu meninggal tidak pada masa yang sangat tua. Karena Alkitab tidak pernah lagi mencatat apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan Yusuf itu. Hal yang keempat, Tuhan Yesus pada umur 12 tahun, Yesus itu dan Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah yang di Yerusalem. Karena kita tahu bahwa kebiasaan atau aturan orang Yahudi atau hukum Taurat mereka, anak laki-laki umur 12 tahun baru boleh pergi ke Bait Allah untuk beribadah bersama orang tua. Kalau belum umur 12 tahun, mereka hanya belajar di rumah. Orang Yahudi umur 5 itu sudah mulai diajarin mengenai hukum Taurat. Yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu ayah dan ibu mereka. Nah, tentu Yusuf dan Maria juga mengajarkan Yesus
hukum Taurat pada umur 5 tahun. 12 tahun atau umur 12 baru pergi ke Yerusalem. Dan umur 12 tahun inilah anak-anak ini disebut anak hukum Taurat. Nah, pada umur 13 tahun mereka baru boleh memakai kotak kecil yang dibuat dari kulit, yang di dalamnya ada berisi tulisan-tulisan tentang ayat-ayat hukum Taurat. Kotak kecil ini dipakai waktu mereka itu berdoa kepada Allah. Kotak kecil itu ada dua, satu diikat di lengan kiri tangan mereka, satu lagi adalah di dahi mereka. Jadi saudara sekalian, orang Yahudi itu kalau berdoa mereka memakai kotak kecil ini sebagai tanda mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita baca di sini ya, Yesus pada umur 12 tahun dia dibawa oleh Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Itu memang aturan mereka. Yang kelima, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, Allah menetapkan setiap anak laki-laki bangsa Israel 1 tahun harus 3 kali datang ke bait Allah untuk mengikuti ibadah hari raya mereka. Apa 3 hari raya yang Tuhan menghendaki mereka datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk merayakan hari raya? Pertama adalah hari Paskah, yang juga disebut hari raya roti tidak beragi. Karena pada hari raya itu mereka makan roti yang tidak beragi. Nah, biasa kita sebut Paskah. Jadi untuk memperingati peristiwa ketika bangsa Israel, nenek moyang mereka keluar dari Mesir, ketika Allah membunuh anak laki-laki orang Mesir. Pada malam itulah mereka makan roti yang tidak beragi. Dan malam itulah mereka keluar dari Mesir. Nah, itulah hari raya mereka yang disebut hari raya Paskah. Sekali lagi, hari raya Paskah adalah memperingati mereka keluar dari Mesir, dari tanah perhambaan. Hari raya yang kedua yang harus mereka rayakan adalah hari Pantekosta, atau juga disebut hari raya 7 minggu. Dari Paskah sampai hari Pantekosta ini adalah 7 minggu, 49 hari atau 50 hari. Nah, hari ini adalah untuk memperingati mereka panen hasil bumi. Jadi merayakan hasil panen mereka. Itulah Pantekosta. Yang ketiga adalah hari raya Pondok Berdaun, yaitu hari raya mereka itu untuk bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan berkat Tuhan. Pada hari itu mereka mendirikan pondok-pondok, lalu menghiasinya dengan daun-daunan atau ranting-ranting kayu. Jadi di situ mereka dapat merayakannya, berpesta pora di sana. Nah, saudara sekalian, ketiga hari raya yang diwajib mereka rayakan setiap tahun itu dapat kita baca di Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi dapat kita baca di kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Yang keenam, setelah selesai perayaan di Bait Allah di Yerusalem, mereka bersama rombongan yang sekampung dengan mereka itu pulang ke rumah mereka. Nah, Yusuf dan Maria tidak tahu bahwa Yesus itu tidak pulang bersama-sama mereka. Setelah 1 hari perjalanan, mereka mencari Yesus. Lalu mereka tidak mendapatkan Yesus. Sehingga mereka kembali ke Yerusalem
untuk mencari Yesus yang masih 12 tahun itu. Nah 3 hari mereka mencari. Baru ketemu Yesus ada di bait Allah. Yang duduk di tengah-tengah alim ulama dicatat oleh Alkitab. Lalu Maria berkata kepada dia, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, apa jawaban Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, saudara sekalian, dari jawaban Tuhan Yesus ini kita lihat ada pelajaran bagi kita. Yesus tahu dia adalah anak Allah. Maka itu dia menyebut dirinya Bapak Allah itu adalah Bapaknya. Ya, saudara sekalian, jadi dia mengaku Allah itu adalah Bapaknya. Dia adalah anaknya. Dan saudara sekalian, apakah Yusuf dan Maria tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Memang mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang diutus oleh Allah. Karena waktu Maria mengandung, malaikat sudah beritahukan kepada Maria, juga kepada Yusuf, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Kristus, Mesias yang diutus Allah. Tetapi apakah mereka itu mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia? Saya rasa Yusuf dan Maria belum mengenal sampai sedalam begitu. Dia hanya tahu Yesus itu adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Tuhan Yesus berkata kepada Yusuf dan Maria, "Mengapa cari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Artinya apa? Bahwa dia itu harus mementingkan pekerjaan Allah, Bapaknya itu, daripada segala hal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Dia melakukan kehendak Bapaknya. Dia melakukan apa yang Allah Bapaknya suruh dia kerjakan. Maka itu dia hidupnya adalah hidup untuk Allah Bapaknya yang ada di dalam surga. Nah, saudara sekalian, yang ketujuh, walaupun Yesus tahu dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi dia telah rela merendahkan diri menjadi manusia yang sejati. Oleh sebab itu dia tidak pernah memakai kuasa ilahinya untuk melepaskan diri sebagai seorang manusia. Atau dia tidak pernah memakai kuasanya, kuasa ilahinya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam riwayat Tuhan Yesus yang dicatat dalam 4 Injil, Yesus banyak melakukan mujizat. Tetapi tidak ada satupun mujizat yang dia lakukan untuk kepentingan dia sendiri. Selalu dia melakukan mujizat adalah untuk orang lain. Nah, saudara sekalian, kita lihat ketika Yesus umur 12 tahun, ketika dia bertemu dengan alim ulama, dan dia sudah sadar bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia ditemui oleh Maria dan Yusuf dan mengajak dia pulang ke rumah mereka di Nazaret, Alkitab dengan mencatat bahwa Yesus dengan taat menuruti mereka. Bersama mereka pulang ke Nazaret. Dan dia tetap di dalam asuhan dari Yusuf dan Maria. Walaupun pada waktu itu dia sudah sadar dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia rela taat, rendahkan diri
sehingga dia menuruti ajaran atau pimpinan daripada Yusuf dan Maria. Nah, saudara sekalian, dari peristiwa Tuhan Yesus pergi ke bait Allah bersama Maria dan Yusuf pada umur 12 tahun, dapat kita melihat bagaimana Yesus itu sudah sadar dan mengetahui bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Namun, dia merendahkan diri. Dia tidak bantah-bantahan dengan Yusuf dan Maria. Dia tinggal bersama dengan mereka selama 30 tahun sebagai seorang tukang kayu. Dia tidak pernah memakai kuasanya yang hebat, yang maha kuasa, yang ilahi itu untuk melakukan mujizat untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia merendahkan diri menjadi tukang kayu yang sederhana, bekerja, yang mula-mula mungkin dia bantu Yusuf ya, sebagai ayah jasmaninya. Tapi ya mungkin Yusuf ketika adik-adiknya sudah besar dan dia tetap bekerja sebagai tukang kayu untuk membantu Yusuf untuk biaya-biaya hidup di dalam rumah tangga mereka. Di sinilah kita melihat Tuhan Yesus kita. Dia Allah menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Dia rendah hati dan tidak melakukan mujizat-mujizat untuk dirinya sendiri. Mari kita belajar seperti Tuhan kita Yesus. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau datang mengganti kita mati di kayu salib. Sehingga dia harus menjadi manusia. Dia merendahkan diri menjadi manusia yang sederhana. Mengalami proses pertumbuhan seperti kita manusia. Dikandung oleh seorang ibu, lahir sebagai seorang bayi, kemudian dibesarkan dari anak kecil, remaja sampai dewasa. Saudara sekalian, dia lakoni semuanya sehingga dia dapat mengganti kita menerima hukuman dosa di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kepada kita belajar seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau waktu lahir di dalam dunia sebagai seorang manusia. Engkau mengalami proses pertumbuhan seperti kami manusia. Ketika engkau berumur 12 tahun, engkau pergi ke bait Allah di Yerusalem. Tuhan, engkau sadar bahwa engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Namun engkau merendahkan diri. Engkau rela pinan, asuhan daripada Yusuf dan Maria. Tolong kami Tuhan hari ini juga mau rendah hati, taat kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan bagi saudara-saudara kami semuanya, supaya kami belajar dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara sekalian, firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan tolong sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin. Tuhan berkati.